Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Muhaimin dari Prodi Psikologi Islam kelas 2B. Di sini saya akan membuat video tentang edukasi, sebuah pembahasan yang sampai sekarang pun masih hangat, yaitu sex and gender. Dan di sini saya akan mengaitkan dengan Islam. Ketika isu gender diangkat, yang timbul dalam benak kita adalah diskriminasi terhadap wanita dan penghilangan hak-hak terhadap mereka. Gender yang telah diperjuangkan oleh beberapa kalangan, baik dari kalangan akademis atau dari kalangan yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang memicu kehadiran isu gender tersebut di dunia ini. Tentunya para orientalis yang berbasis misionarisme ini akan mendiskreditkan umat Islam dengan mengangkat isu ini dalam berbagai tulisan dan buku atau artikel-artikel yang menyudutkan dan memberikan opini secara sepihak tentang Islam dan gender. Islam tidak membedakan antara hak dan kewajiban yang ada pada otonomi manusia. Hak dan kewajiban itu selalu sama di mata Islam bagi kedua otonomi yang berbeda tersebut. Islam mengedepankan konsep keadilan bagi siapapun dan untuk siapapun tanpa melihat jenis kelamin mereka. Islam adalah agama yang telah membebaskan belenggu, tirani, perbudakan, persamaan hak dan tidak pernah mengedepankan dan menonjolkan salah satu komunitas anatomi saja. Islam sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang bagi siapa saja. Kiprah wanita dalam sejarah menorehkan hasil yang gemilang. Wanita dipahami telah memberikan andil yang besar dalam bidang intelektual klasik. Banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadis, bahkan sufi wanita. Siti Aisyah dikenal sebagai pembawa hadis yang sangat berarti. Bahkan para sahabat Nabi belajar padanya. Dalam sejarah dan juga diketemukan Sufi Rabi'ah al-Adawiyah yang dalam akun sufi dikenal sebagai wanita yang sangat berpengaruh di zamannya dengan segala kontroversi yang menyelimutinya. Sebenarnya, apa sih itu gender? Dalam buku Gender, Sea and Society, gender adalah behavior differences antara laki-laki dan perempuan yang socially differences, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Kita bahas dulu pengertian dari buku ini. Di sini disebutkan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan wanita yang bukan merupakan kodrat atau ciptaan Tuhan. Ditekankan ya, yang bukan kodrat, contohnya seperti perempuan hamil dan melahirkan, tapi laki tidak. Ini seharusnya tidak dimasukkan dalam pembahasan gender karena ini merupakan kodrat Tuhan. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Sejauh ini, persoalan gender lebih didominasi oleh perspektif perempuan, sementara dari perspektif pria sendiri belum begitu banyak dibahas. Dominannya perspektif perempuan sering mengakibatkan jalan buntu dalam mencari solusi yang diharapkan, karena akhirnya berujung pada persoalan yang bersumber dari kaum laki-laki. Ada beberapa fenomena yang seringkali muncul pada persoalan gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin secara umum. Pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku dalam Women's Studies, ensiklopedia dijelaskan bahwa
Gender adalah suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam buku Sex and Gender yang ditulis oleh Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Misalnya, ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri-ciri sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Hedi Syahri Ahimsyah menegaskan bahwa istilah gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian berikut ini. Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu. Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya. Gender sebagai suatu kesadaran sosial. Gender sebagai suatu persoalan sosial budaya. Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis. Gender sebagai suatu perspektif untuk memandang kenyataan. Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang gender ini? Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kodratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam Al-Quran dengan ukuran-ukuran sifat-sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodrat masing-masing. Syekh Mahmud Shaltut mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Namun dapat dipastikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menganugerahkan potensi dan kemampuan kepada perempuan sebagai mana telah menganugerahkannya kepada laki-laki. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innal ladzina kanu 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertawakal kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan Dia telah menciptakan darinya pasangannya, dan dari keduanya lah terlahir laki-laki dan perempuan yang banyak. Yang dimaksud dengan nafs di sini menurut mayoritas ulama tafsir adalah Adam dan pasangannya ada istri yaitu Siti Hawa. Pandangan ini kemudian telah melahirkan pandangan negatif kepada perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah laki-laki, adalah bagian laki-laki. Tanpa laki-laki, perempuan tidak ada, dan bahkan tidak sedikit di antara mereka berpendapat bahwa perempuan dalam tanda kutip Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir bersepakat mengartikan demikian. Yang sebenarnya adalah bantahan terhadap hal ini yang mengatakan hal ini hanya terjadi pada Adam, Hawa, dan Hawa, tidak pada keturunannya. Kita pahami dan kita lihat secara jelas
bahwa sekarang manusia terlahir dari perpaduan sperma dan ovum, dan jelas sekali perbedaan tentang wanita tidak akan ada tanpa laki-laki. Ini hanyalah harusnya ditiadakan. Namun tidak bisa dipungkiri memang adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak dapat disangkal karena memiliki kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Al-Quran sendiri mengingatkan, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagaimana dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat di atas mengisyaratkan perbedaan dan bahwa masing-masing memiliki keistimewaan. Walaupun demikian, ayat ini tidak menjelaskan apa keistimewaan dan perbedaan itu. Namun dapat dipastikan bahwa perbedaan yang ada tentu mengakibatkan fungsi utama yang harus mereka emban masing-masing. Di sisi lain, dapat pula dipastikan tiada perbedaan dalam tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir antara kedua jenis kelamin itu, yang mana menurut pandangan saya, hal ini adalah pandangan penalti dari Islam melalui Al-Quran yang merupakan kalam Tuhan. Di sana difirmankan bahwa setiap orang pasti memiliki potensi dan kelebihan masing-masing, dan kita tidak boleh iri satu sama lain. Dan ayat ini juga yang menjadikan dasar bahwa perbedaan tentang gender ini baru diselesaikan dan tidak dipermasalahkan lagi, karena itu tadi, masing-masing kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan juga jika kita membahas tentang kesetaraan gender dalam Islam, menurut saya pribadi ini pun sudah dijawab bahwa Islam berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, namun tanpa membedakan kelamin dan lainnya. Dalam agama pun disebutkan bahwa Allah tidak memandang fisik kalian, tapi Allah memandang siapa yang lebih bertakwa dari kalian. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.